Zaki segera meninju rahang Atikah saat sadar kalau dia sedang dijebak. Ternyata Atikah sengaja menelpon istrinya dan membiarkan telepon itu tersambung saat dirinya dan Atikah sedang bermesraan. Ada yang berbeda dan sedikit janggal dengan salah satu hotel yang terletak di daerah Rawabadak, Jakarta Utara ini. Salah satu kamarnya yang bernomor 17AB telah menghilang, atau lebih tepatnya dihilangkan. Menurut salah seorang petugas hotel, kamar itu memang sudah tidak ada, alias sudah dibongkar. Hal ini tentu akan mengundang sejumlah tanya. Namun bagi mereka yang mengetahui sebuah peristiwa yang pernah terjadi beberapa tahun lalu di kamar tersebut, pasti akan memakluminya. Peristiwa apakah itu? Pada tanggal 17 Januari tahun 2008, para petugas Hotel BM dikagetkan oleh temuan bercak darah di lantai hotel. Dan setelah ditelusuri, ternyata darah itu mengarah ke kamar yang terletak di pojok lantai 2, yakni kamar 17AB. Status kamar tersebut masih disewa orang, tapi ketika diketuk dan dipanggil, tidak ada jawaban. Para petugas pun berinisiatif membuka pintu kamar tersebut yang ternyata tidak terkunci. Begitu pintu terbuka, tidak ada seorang pun di dalam sana. Kondisi kamar tersebut juga bersih dan rapi. Tapi karena penasaran, salah seorang petugas hotel melongok ke kolong tempat tidur yang ada di kamar tersebut. Dan dia menjadi sangat kaget. Karena apa? Di bawah ranjang kayu hotel, terbujur tubuh perempuan tanpa kepala. Para petugas hotel yang panik dan ketakutan saat itu langsung menghubungi polisi. Dan tidak lama kemudian, polisi pun sudah datang dan mulai melakukan penyelidikan. Berdasarkan kesaksian petugas kasir, sebelumnya perempuan yang kini sudah menjadi mayat tersebut menginap bersama seorang pria. Seorang petugas lain juga menyatakan bahwa dia sempat bertemu dengan pria tersebut. Saat itu, masih menurut sang petugas, si pria ini terlihat agak terburu-buru meninggalkan hotel. Kala itu, petugas pun sempat menyapanya. "Pulang mas, kok sendirian?" Begitu tanyanya. Sang pria menoleh sekilas lalu bilang, "Iya, sendiri aja, besok kesini lagi," jawabnya. Setelah itu si pria pun pergi meninggalkan hotel tersebut. Sayangnya, identitas pria bertubuh tinggi kurus, berambut hitam pendek, serta berkulit putih tersebut tidak tercatat. Begitu pula dengan perempuan yang kini telah menjadi mayat tersebut. Perempuan itu memiliki ciri-ciri berkulit sawo matang, bertubuh gemuk dengan tinggi sekitar 165 cm dan perut yang sedikit besar layaknya orang hamil. Tampaknya identitas korban ini memang sengaja dihilangkan. Selang sehari setelah kejadian penemuan mayat itu, salah seorang warga Jalan Cemara, RT 8 RW 16, Koja, Jakarta Utara sedang kebingungan. Lelaki tua bernama Pak Muhtarjo itu sudah 2 hari merasa kehilangan anak perempuannya yang bernama Atikah Setiani, 22 tahun. Tapi di tengah kebingungannya, sebuah SMS tiba-tiba masuk ke nomor HP-nya. Dan rupanya itu nomor Atikah anaknya. Kala itu Atikah mengabarkan bahwa dirinya sedang sakit dan berada di Sukabumi karena urusan pekerjaan. Kabar ini sedikit menenangkan perasaan Pak Muhtar. Dia maklum karena anaknya memang sering pergi ke Sukabumi untuk keperluan pekerjaan. Tapi entah kenapa, perasaan tenangnya itu hanya sesaat. Karena saat dia mencoba menelpon Atikah untuk sekedar memastikan keadaannya, telepon itu tidak diangkat. Berkali-kali menelpon tidak pernah dijawab. Begitupun dengan SMS. Pesannya itu sama sekali tidak dibalas. Padahal sebelum-sebelumnya, Atikah anaknya tidak pernah bersikap seperti ini. Karena penasaran dan merasa tidak tenang, Pak Muhtar pun berinisiatif mendatangi perusahaan tempat anak perempuannya bekerja, yaitu PT Kaho Indah Citra Garmen di kawasan KBN Cakung, Jakarta Utara. Dan setelah sampai di sana, Pak Muhtar mendapatkan informasi bahwa di PT saat itu sedang tidak ada jadwal ke Sukabumi. Mendengar hal itu, Pak Muhtar menjadi bertambah panik. Kemana anaknya Atikah? Kecemasan Pak Muhtar semakin menjadi setelah kembali menerima SMS yang cukup mengagetkan. Kali ini, SMS yang lagi-lagi berasal dari nomor Atikah mengabarkan bahwa dirinya telah mendapatkan musibah.
Atikah bilang bahwa dia dirampok, diperkosa, dan sekarang ditinggalkan begitu saja di Cibubur. Karena merasa ada yang tidak beres, akhirnya pada tanggal 19 Januari di hari ketiga Atikah tidak pulang, Pak Muhtar pun melaporkan berita kehilangan anaknya ke polisi. Awalnya baik polisi maupun Pak Muhtar tidak mencurigai sama sekali jika menghilangnya Atikah itu berhubungan dengan penemuan mayat di dalam hotel. Karena menurut keterangan Pak Muhtar, Atikah anaknya masih mengirim SMS kepadanya pada tanggal 18 dan 19 Januari itu. Niatnya untuk melapor juga awalnya agar polisi bisa membantu menemukan keberadaan Atikah di Cibubur sana. Karena bunyi SMS-nya kan Atikah ada di Cibubur. Pada tanggal 20 Januari tahun 2008, seorang petugas kebersihan pemerintah DKI Jakarta yang enggan disebutkan namanya menemukan sepotong kepala manusia di tumpukan sampah di pinggir air Kali Kresek di Jalan Raya Cilincing. Temuan itu disambut kelegaan pihak kepolisian. Maklum saja, temuan tersebut tidak berselang lama dari penemuan tubuh wanita tanpa kepala di Hotel BM yang berjarak hanya 2,5 km dari pintu air Kali Kresek. Potongan kepala tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dan setelah dilakukan sejumlah pemeriksaan, dokter forensik RSCM menyatakan bahwa potongan kepala dengan tubuh yang ditemukan di Hotel BM merupakan satu bagian. Karena saat itu Atikah juga belum diketemukan dan secara kebetulan ini ada penemuan mayat seorang wanita, pihak kepolisian lalu meminta surat-surat yang memuat sidik jari anak perempuan Pak Muhtar seperti ijazah untuk dicocokkan. Dan alangkah terkejutnya Pak Muhtar kala polisi memberinya info jika sidik jari potongan tubuh mayat dengan sidik jari anak perempuan Pak Muhtar ternyata sama. Pak Muhtar semakin lemas saat saksi dari Hotel BM juga menyatakan bahwa wajah perempuan yang menginap di kamar 17AB sesuai dengan foto anak perempuan Pak Muhtar. Saat itu, badan Pak Muhtar pun langsung lunglai mengetahui anaknya telah meninggal secara tragis. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa orang yang tega melakukan pembunuhan disertai mutilasi ini? Sekitar bulan April tahun 2007 atau 9 bulan sebelum peristiwa tragis di Hotel BM terjadi, seorang pria berusia 27 tahun bernama Zaki Afrizal Nurfaizin dan salah seorang temannya menemukan selembar bon belanja yang memuat sebuah nomor telepon. Iseng-iseng, teman Zaki, sebut saja namanya Amin, mencoba menghubungi nomor tersebut memakai ponsel Zaki. Tak disangka, ternyata nomor tersebut aktif. Terdengar suara seorang perempuan di seberang sana. Ya, perempuan itu bernama Atikah Setiani. Saat itu, Amin mengaku bernama Putra. Kepada Atikah, dia mengaku sebagai mahasiswa Trisakti jurusan akuntansi. Dia juga bilang kalau saat itu dia sudah bekerja sebagai sales marketing di sebuah bank di Jakarta. Hampir setiap malam keduanya mengobrol via ponsel dan saling mencurahkan isi hati. Hingga suatu hari, Amin pulang ke kampung halamannya. Atikah yang tidak tahu jika itu bukan ponsel Amin, masih terus menghubungi dan mencoba menelpon nomor tersebut. Zaki yang memang sedari awal tidak pernah terlibat, membiarkan begitu saja panggilan-panggilan telepon yang terus-menerus berdering di HP-nya. Meski awalnya cuek, Zaki akhirnya tergoda juga untuk menjawab panggilan tersebut. Dan sejak saat itu, Zaki menggantikan temannya berperan sebagai Putra. Tak disangka, hubungan online itu terus berlanjut hingga membuat Zaki lupa dengan statusnya yang telah berkeluarga dan dikaruniai satu orang anak. Komunikasi dua orang yang tidak bertemu tersebut berlangsung selama 3 bulan. Hingga akhirnya, keduanya pun memutuskan untuk bertemu di Pulau Gadung, Jakarta Timur, tepatnya pada bulan Juli tahun 2007. Saat pertemuan pertama mereka, Atikah langsung mengakui bahwa dia adalah seorang janda cerai dengan satu orang anak. Zaki kaget. Tapi, dia tetap berusaha menyembunyikan identitasnya dan terus melanjutkan permainan. Hingga suatu hari, mereka berdua sepakat untuk berpacaran. Setelah menjalin asmara selama 3 bulan, Atikah mengajak Zaki ke rumahnya untuk dikenalkan kepada orang tuanya. Melihat keseriusan Atikah,
Zaki merasa bersalah. Dia pun lantas mengaku bahwa dia selama ini telah memalsu identitas temannya. Hanya saja, kenyataan bahwa dia sudah berkeluarga bahkan sudah memiliki anak masih dia rahasiakan. Atikah tidak mempermasalahkan pengakuan Zaki saat itu. Yang penting bagi Atikah, Zaki mau menerima dirinya apa adanya dan masih mau bertukar pikiran dengannya. Sebuah penyerahan diri yang kemudian membuat mereka semakin dekat. Bahkan kemudian, mereka mulai berani melakukan hubungan intim layaknya suami istri tanpa status pernikahan. Di akhir tahun 2007, usia hubungan mereka menginjak 6 bulan. Saat itu, Atikah mulai menginginkan hubungan yang lebih serius dan ingin dinikahi. Zaki pun bingung karena dia sudah punya anak istri. Dia tidak mungkin menikahi Atikah. Tapi karena Atikah terus-menerus mendesaknya untuk serius, akhirnya dengan berat hati Zaki pun membeberkan statusnya yang asli. Zaki mengakui bahwa dia hanyalah orang biasa. Dia bukan seorang karyawan bank seperti yang pernah disebutkannya. Dia juga hanya lulusan SMP. Dan yang paling membuat Atikah terpukul, Zaki bilang jika dia sudah menikah bahkan punya anak. Sejak kejadian itu, keduanya menjadi jarang berkomunikasi. Sampai suatu hari, Atikah nekat. Dengan berani dia mendatangi rumah mertua Zaki dan membuat pengakuan mengagetkan. "Saya pacarnya Zaki, dan saya sedang hamil 3 bulan, ujar Atikah saat itu. Tentu saja mertua Zaki murka. Namun, mereka juga ingin masalah ini diselesaikan. Kalau memang dia hamil, Zaki harus bertanggung jawab. Zaki yang kalut pun mendatangi rumah Atikah. Tapi Atikah tidak ada di rumah. Saat itu juga, Zaki memberitahu orang tua Atikah mengenai masalahnya dan orang tua Atikah tentu saja sangat marah. Mereka pun mencaci maki Zaki. Dalam kondisi panas, Zaki dan orang tua Atikah sepakat melakukan tes DNA untuk memastikan bahwa anak yang dikandung Atikah benar-benar anak Zaki. Saat akhirnya Atikah bertemu dengan Zaki, Zaki menyatakan niatnya untuk melakukan tes DNA. Entah kecewa atau marah, Atikah justru meninggalkan Zaki dengan pergi ke Sukabumi selama 5 hari dengan alasan pekerjaan. Mendapatkan perlakuan itu, Zaki tersinggung. Dia merasa dipermainkan. Apalagi kondisinya saat itu, dia sedang tertekan akibat tuntutan dari orang tuanya, dari istrinya, mertua, dan orang tua Atikah. Dalam kondisi stres itu, Zaki menerima pesan singkat dari teman Atikah. "Kalau memang jantan, kamu harus berani. Dan kalau memang kamu suka sama Atikah, kamu datang ke tempat kerjanya." Begitu isi pesan singkat tersebut. Pesan itu langsung dibalas oleh Zaki dan disambut telepon balik oleh Atikah. Awalnya, percakapan mereka berlangsung baik, tapi lama-kelamaan, mereka kembali terlibat dalam pertengkaran. Saat itu Atikah bahkan sempat memaki dan mengancam Zaki. "Selagi saya masih hidup, saya akan cari Mas. Saya akan hancurkan keluarga Mas semuanya." Siang hari, tepatnya pada tanggal 17 Januari tahun 2008, kedua sejoli yang sedang berkonflik ini kembali bertemu di halte yang terletak di depan Plaza Koja, Jakarta Utara. Di halte yang hanya berjarak 3 km dari rumah Atikah ini, mereka kembali bertengkar. Keributan tersebut semakin memanas ketika Atikah juga melibatkan istri Zaki yang dihubunginya melalui telepon. Saat itu, Atikah memaki-maki istri Zaki. Dengan pikiran yang kalut dan bingung, Zaki mengajak Atikah pergi ke hotel yang berada tidak jauh dari lokasi halte tersebut. Sekitar pukul 8 malam, mereka tiba di Hotel BM. Di dalam kamar 17AB, Atikah kembali meminta pertanggungjawaban Zaki. "Mas, perut saya semakin besar. Saya mau menikah. Kalau tidak, saya minta uang untuk menggugurkan janin ini," pinta Atikah. Menurut Zaki, kala itu Atikah meminta sejumlah uang di antara 3 juta sampai 6 juta kepadanya untuk menggugurkan kandungan. Tapi Zaki tentu saja tidak punya uang, sehingga dia pun menolak permintaan Atikah. Ketegangan dan pertengkaran mereka sempat mereda ketika mereka mulai saling mengungkapkan perasaan sayang. Bahkan saat itu, keduanya sempat akan melakukan hubungan badan. Hanya saja, akhirnya Zaki mengetahui bahwa saat itu Atikah sedang menjebaknya. Atikah menelpon ponsel istri Zaki dan membiarkan telepon tersebut tetap tersambung saat mereka bermesraan. Kontan saja, mengetahui itu, Zaki langsung meninju rahang Atikah. "Mas, matikan saja saya, kalau Mas berani," tantang Atikah kala itu. Zaki pun semakin gelap mata. Pisau yang sebelumnya dia siapkan untuk mengancam Atikah ditodongkannya.
Atikah berontak, tangannya sampai tergores. Sambil berusaha merebut pisau, Atikah terus mencaci Zaki. Malam itu pergumulan keduanya berlangsung begitu sengit hingga akhirnya menyebabkan Atikah harus meregang nyawa. Saat itu, jam menunjukkan pukul 11 malam. Melihat Atikah tewas, Zaki bingung. Dan untuk menghilangkan jejak, dia pun memenggal kepala Atikah dan memasukkannya ke dalam tas yang sedari awal dibawanya. Kamar yang penuh bercak darah pun dibersihkan. Zaki juga sempat mengganti spray, handuk, dan bantal yang sebelumnya berlumuran darah dengan yang masih bersih dari kamar sebelah. Tubuh Atikah yang sudah tanpa kepala pun ditaruh di bawah tempat tidur. Potongan kepala Atikah dan pakaiannya dimasukkan ke dalam tas. Sementara uang senilai Rp120.000, ponsel merek Nokia 3220, dan motor Yamaha Jupiter Z milik Atikah dibawanya pulang. Zaki kemudian membuang kepala Atikah ke kali kresek yang terletak di antara Hotel BM dan rumah Atikah. Pembuangan kepala Atikah di sungai yang mengarah ke laut itu diduga sebagai upaya Zaki dalam menghilangkan jejak. Namun sayangnya, potongan kepala itu tersangkut di tumpukan sampah yang akhirnya berhasil ditemukan oleh petugas kebersihan. Awalnya polisi merasa kesulitan mengungkapkan siapa pelaku dari pembunuhan disertai mutilasi terhadap Atikah, karena memang tidak ada petunjuk yang ditemukan di TKP. Tapi berkat bukti SMS yang pernah dikirimkan nomor Atikah ke ponsel Pak Muhtar pada tanggal 19 Januari, padahal mayat Atikah ditemukan di tanggal 17, itu menjadi petunjuk penting. Polisi pun berusaha melacak sinyal kartu SIM HP Atikah yang menghilang itu. Ponsel tersebut digunakan Zaki untuk menghindari kecurigaan keluarga Atikah dengan mengirim pesan palsu yang menyatakan bahwa dirinya sedang berada di Sukabumi. Tapi akhirnya, ponsel tersebut justru menjadi bumerang bagi Zaki karena itu mempermudah pihak kepolisian melacak keberadaannya. Pada tanggal 22 Januari tahun 2008, atau hanya berselang 5 hari setelah pembunuhan Atikah, polisi berhasil menangkap Zaki di sebuah kontrakan di Jalan Kota Bambu Utara 2, Palmerah, Jakarta Barat. Kontrakan Zaki diisi oleh sejumlah pedagang nasi goreng, profesi asli Zaki. Di kawasan yang banyak dihuni oleh para penjual makanan seperti bakso dan nasi goreng ini, Zaki dikenal sebagai seorang pria yang alim dan rajin beribadah. Teman seprofesi Zaki sama sekali tidak menyangka jika rekan mereka bisa bertindak sekejam itu. Selain menangkap Zaki, polisi juga menemukan barang bukti berupa KTP, sepeda motor, helm, serta ponsel milik Atikah. Ponsel Zaki pun disita sebagai barang bukti beserta sepatunya yang masih terkena bercak darah. Dengan kaos dan celana jeans warna biru, Zaki masuk ke dalam mobil polisi. Zaki dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 363 tentang pencurian. Berdasarkan fakta yang ditemukan, Zaki melanggar pasal 340 karena dia telah mempersiapkan pisau dari rumah yang disimpan di dalam tas. Selain itu, Zaki juga memilih tempat yang sepi dan posisi kamar yang terletak di pojok itu adalah kamar yang pernah dia pakai sebelumnya. Jadi, dia memilih kamar tersebut karena jauh dan sulit didengar oleh orang lain. Fakta lainnya menyebutkan bahwa Zaki mengaku memotong kepala korban untuk menghilangkan jejak. Dia juga mempunyai niat membunuh yang diketahuinya dengan memastikan terlebih dahulu korban telah meninggal dengan cara mencekik setelah menusuknya dengan pisau. Dengan meninggalnya ibu beranak satu itu, pria yang mengaku sebagai mahasiswa Trisakti ini menghendaki dan mengetahui perbuatannya. Dalam keterangan di laporan kepolisian, Zaki juga dalam keadaan tenang dan tidak terburu-buru saat melakukan aksinya. 8 bulan kemudian, tepatnya pada 8 September tahun 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis bersalah Zaki Afrizal Nurfaizin dan memberinya hukuman penjara seumur hidup. Terima kasih banget untuk yang sudah melihat video ini dari awal hingga akhir. Makasih ya. Aku beneran senang banget kalau kalian nonton dan suka. Lebih senang lagi kalau teman-teman bantu support channel YouTube aku dengan cara subscribe dan like. Oh iya, kalian juga boleh follow akun Instagram pribadi aku di @praptiprap. Support aku terus ya, agar aku makin semangat cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kisah selanjutnya. Dadah!